Dan kita lanjutkan pembacaan brosur pada kesempatan hari ini, Ahad 20 Oktober 2024 atau bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan tajuk Larangan Berlebih-lebihan atau Mempersulit dalam Beragama bagian kedua, yang hari ini akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Ghazali. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita baca brosur hari ini, Ahad 20 Oktober 2024 yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Larangan berlebih-lebihan atau mempersulit dalam agama bagian yang kedua. Al-ghulu atau berlebih-lebihan dalam agama bisa terjadi dalam urusan akidah, ibadah, atau muamalah. Contoh sikap ghulu dalam akidah dan ibadah adalah seperti yang terjadi pada ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, ketika mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam dan Uzair sebagai anak Allah. Lalu mereka menyembah dan berdoa kepadanya, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara wal masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawlal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan para rahib Yahudi, dan para rahib Nasrani sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, serta Nasrani mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat At-Taubah ayat 30-31. Maksudnya, mereka mematuhi ajaran yang telah ditetapkan oleh para rabi dan rahib meskipun bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fanatik berlebihan kepada kelompok atau golongan dan pendapat juga termasuk al-ghulu, bahkan bisa termasuk dalam kategori syirik. Orang-orang fanatik cenderung merasa bahwa pandangan mereka adalah satu-satunya yang benar, dan pandangan yang berbeda dianggap sebagai ancaman atau kesalahan. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun. Hadapkanlah wajahmu dalam keadaan kembali bertaubat kepadanya, bertakwalah kepadanya dan laksanakan sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka.
Quran surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbim bima ladaihim farihun. Sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan akulah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Lalu mereka para pengikut Rasul terpecah belah dalam urusan agamanya dan menjadi beberapa golongan. Setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 sampai 52 sampai 53. Sikap ghulu dalam agama adalah sangat berbahaya dan telah membinasakan umat-umat terdahulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibni Abbasin an akhihil Fadlil Abbas qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadatal aqabati hatal takit li faltaqathu lahu sab'a hasayatin hasal hadbi falamma wada'ahunna fi kaffahi qala bi amsaliha ula iyyakum wal ghuluwa fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid dini. Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Ibnu Abbas, dari saudaranya yaitu Al-Fadl bin Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku ketika di pagi hari Aqabah akan melempar jumroh Aqabah, ambilkanlah kerikil untukku. Lalu saya mengambilkan 7 kerikil untuk beliau sebesar kerikil untuk melempar. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kerikil-kerikil itu di telapak tangan beliau, beliau bersabda, seperti kerikil-kerikil ini, hati-hatilah kalian dari sesuatu yang berlebihan. Hati-hatilah kalian dari sesuatu yang berlebihan, karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan mereka berlebih-lebihan dalam beragama. Hadis riwayat Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, juz 8 halaman 289, nomor 742. Ada kalanya ada orang yang mewajibkan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki sikap berlebihan dalam beragama, membuat aturan dan mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh agama, mengajak atau memerintahkan orang lain melakukan hal yang sulit dan berat untuk dikerjakan. Padahal agama telah menyediakan hal yang mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Sa'id bin Abi Burdata an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa Mu'adzan ilal Yamani faqala yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Rawahu Muslim. Dari Sa'id bin Abu Burdah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusnya bersama Mu'ad ke Yaman. Beliau berpesan, mudahkanlah dan janganlah kalian berdua mempersulit. Gembirakanlah dan janganlah kalian berdua membuat lari. Rukunlah dan janganlah kalian berdua berselisih. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1359, nomor 7. Selain itu, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi 2 pilihan,
kecuali beliau memilih hal yang paling mudah di antara pilihan tersebut. Dalam sejarahnya, Rasul pernah marah besar kepada imam sholat yang membuat jamaahnya meninggalkan masjid gara-gara ia terlalu panjang membaca surat dalam sholat. An Jabirin qala kana Mu'adzun yusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam summa ya'ti faya ummu qaumahu fasalla lailatan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-isya'a summa ata qaumahu fa ammahum faftataha bi suratil baqarati fanharafa rajulun fasallama summa shalla wahdahu wan sarafa faqalu lahu ana fakta ya fulan qala la wallahi wala atiyanna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fala ukhbirannahu fa'ata rasulallahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ashabuna wadhiha na'malu bin nahari wa inna Mu'adzan shalla ma'akal isya'a summa ata faftataha bi suratil baqarati fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Mu'adzin faqala ya Mu'adz afattanun anta iqra bikadza waqra bikadza rawahu Muslim. Dari Jabir ia berkata, dahulu Mu'adz biasa sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang lalu mengimami kaumnya di kampung mereka. Pernah pada suatu malam ia sholat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kepada kaumnya lalu mengimami mereka. Ia memulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Maka ada salah seorang berpaling, memutus sholatnya, kemudian sholat sendirian lalu pergi. Kemudian orang-orang berkata kepadanya, hai fulan, apakah engkau menjadi munafik? Ia menjawab, tidak demi Allah, sungguh aku akan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ku ceritakan hal ini. Kemudian ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini orang-orang pekerja, kami bekerja di siang hari. Sesungguhnya Mu'adz setelah sholat isya bersama Tuan, lalu ia datang mengimami kami. Ia memulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada Mu'adz. Beliau bersabda, hai Mu'adz, apakah engkau hendak menjadi tukang penyusah? Bacalah surat ini dan ini. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 339, nomor 178. Di sisi lain, Rasul meringankan bacaannya ketika mendengar ada seorang anak kecil yang sedang menangis. Rasul takut lamanya sholat yang ia lakukan memberatkan si ibu yang sedang sholat tersebut. Contoh lain bentuk al-ghulu adalah melakukan ibadah secara berlebihan dengan meninggalkan kewajiban-kewajibannya, misalkan berdoa atau berzikir seharian, sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban lain, baik kewajiban di keluarga untuk mencari nafkah dan lain-lain. Bersikap keras dan kasar juga menjadi tanda berlebihan dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar mengajak atau berdakwah dengan cara yang halus dan bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri disifati dalam Al-Qur'an sebagai orang yang halus, lembut, penuh kasih sayang, dan bukan bersikap kasar dalam berdakwah dan bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh
benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyabirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Selain contoh di atas, sikap al-ghulu artinya adalah mempercayai adanya hari baik dan buruk, angka sial, ramalan bintang, jimat, dukun, membuat peribadatan dan ritual sendiri, bahkan menganggap bahwa ritual itu lebih mulia dan lebih baik daripada agama. Sehingga selain ini merupakan perbuatan yang mengada-adakan perkara baru dalam agama, juga akan memberatkan, bahkan tidak jarang terjebak dalam kesyirikan. Orang yang melakukan al-ghulu dalam beragama pasti akan dikalahkan dan binasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa la yushadda hadha ad-dina ahadun illa ghalabahu fashaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rahmati wa syai'in minadul jati. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya agama Islam itu mudah, dan tidaklah seseorang memberat-beratkan agama ini, melainkan ia pasti dikalahkannya. Maka berlaku luruslah kalian, berlaku wajarlah dalam beribadah, bergembiralah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah di waktu pagi dan sore, dan sedikit di waktu malam. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 1 halaman 15. An Abdillahi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatti'una qalaha salasan. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Beliau bersabda demikian 3 kali. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2055 nomor 7.
An Ikrimata an Ibni Abbasin qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallah qala al hanifiyatus samhah rawahu Ahmad. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang cenderung kepada kebenaran lagi mudah. Hadis riwayat Ahmad, juz 1 halaman 508, nomor 2107, dhaif, karena di dalam isnadnya ada perawi bernama Dawud bin Al-Husain, ia munkarul hadis. An Ikrimata an Ibni Abbasin qala qila ya Rasulullah ayyul islami afdal qala hanifiyatun samhatun rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang bagaimana yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang cenderung kepada kebenaran lagi mudah. Hadis riwayat Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, juz 11 halaman 181, nomor 11571, dhaif, karena di dalam isnadnya ada perawi bernama Dawud bin Al-Husain, ia munkarul hadis. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu dinikum aisaruhu. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Hadis riwayat Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, juz 18 halaman 230, nomor 573. Bersambung. Baik pemirsa, demikian tadi telah dibacakannya brosur di kesempatan Ahad ini 20 Oktober 2024 atau bertepatan 17 Rabiul Akhir 1446.